paling 5-10 menit itu cepat disadarkan orang hipnotis. Tapi lu om-oten di bangku yang satunya lagi 2 hari 2 malam lu belum tentu berhasil ngebuka otak akal berpikirnya. Apalagi yang paling ini tuh mereka menganggap Allah itu Yesus, itu yang paling susah. Iya. Mau cari celah diskusi untuk bobolkan itu mereka tuh susah sekali. Karena mereka anggap Yesus itu ya Allah sendiri. Jadi diputar-putar kita. Toming. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Pak Toming. Silakan Pak, silakan brother. Ada yang mau disampaikan atau ingin ditanyakan sama Muslim atau Pak Jordan dari Judaisme? Ya, silakan. Saya monitor saja. Oke. Ya jadi kayak gitu, pendeta. Pak Pendeta HKBP yang menyadarkan wanita tentang hipnosis itu lebih mudah dibanding orang udah kena doktrin, mau dibacain apa aja nggak bakal bisa. Enggak, memang logikanya bang begitu bang. Enggak. Kalau udah memang dia dijawabnya dengan normal, senormal-normal manusia, doktrinnya jebol, putus. Iya, makanya kan fenomena yang terjadi ini begini loh. Di belahan dunia lain, ya kan, di daratan Eropa maupun Amerika, sudah seiring berjalan waktu mereka meninggalkan ajaran-ajaran ini, ya kan. Nah, sementara di lain sisi di Indonesia ini adalah lahan yang paling subur bagi kekristenan. Kenapa? Karena di Indonesia inilah umat Kristen sama di Afrika Tengah dan Timur itu yang masif, tapi itu terutama di Indonesia kalau dari sisi populasi gitu loh, yang masih dianggap lahan subur yang masih dilirik oleh lembaga-lembaga kekristenan dunia. Karena begitu kokohnya pemahaman doktrin dan dogma itu ya di Indonesia ini, umat Kristen di Indonesia ini. Gitu. Kalau di luar kan sudah mulai terkikis ya kan. 2009 sampai 2021 itu 0,7% sampai dengan 1,9 hampir 2% itu orang yang meninggalkan kekristenan ya. Bukan berarti dia jadi mualaf. Iya, enggak, ada yang jadi agnostik, ada yang jadi agnostik, ada yang jadi ateis, ada yang jadi sedikit mualaf, tapi itu transit doang gitu. Akhirnya mereka lari ke yang agnostik ini, seiring berjalan waktu lari ya, ada yang menjadi muslim, ada yang jadi Buddhis, ada yang jadi macam-macam. Sementara di Indonesia ini lahan subur karena begitu kokoh dan kuatnya doktrin dan dogma itu di kekristenan untuk umat ya, umat ini di Indonesia memang makanya masih dilirik. Iya. Makanya masih jadi gempuran ya bang ya. Iya, masih dilirik terutama dari support dari lembaga finance. Iya, lembaga-lembaga atau lembaga kekristenan dunia yang sifatnya finance support itu masih dilirik lahan subur buat kita. Makanya tidak bisa disalahkan juga di keluarga-keluarga kekristenan. Option kedua itu rata-rata menempati ranking kedua itu adalah keinginan keluarga Kristen menyekolahkan anak-anaknya di sekolah teologi. Teologi. Gitu. Masih jadi favorit gitu. Karena kan fasilitas dan lain-lain kan dari support dari finance lembaga kekristenan dunia, dan itu tidak bisa dinafikan, memang benar adanya. Terutama dari Jerman sama daerah Eropa satu lagi tuh. Tapi yang besar bang dari Jerman itu bang. Iya. Sementara di Jerman sendiri banjir mualaf. Iya.
Iya, memang jelas kok. Mau lu bantah Ignacio? Memang iya. Memang iya, kenapa Ignacio? Begitu banyak sudah ditinggalkan gereja-gereja. Di Melbourne itu 5, di Melbourne itu 5 gereja sudah dijual. Jangan bicara, kalau bicara keluar ya memang, tapi kita bicara di dalam negeri dulu loh. Iya, loh, kan saya benarkan tadi di dalam negeri itu masih merupakan lahan subur untuk kekristenan. Suburnya di mana? Suburnya di mana? Suburnya, mau tahu, begitu banyak lembaga kekristenan maupun gereja-gereja yang tumbuh, gereja-gereja yang tumbuh. Memang betul. Dengar dulu, gereja-gereja yang tumbuh. Dengar dulu saya bicara. Gereja-gereja yang tumbuh. Jarang ada dari gereja di Indonesia dijual. Betul apa tidak omongan saya? Tidak seperti begitu juga, Pak. Pernah ada nggak gereja dijual di Indonesia? Enggak, saya jawab dulu pertanyaan saya. Pernah nggak ada gereja dijual di Indonesia? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Iya, memang tidak ada. Tapi begini, saya mau tanya, Pak ini manusia atau apa ini sebenarnya? Apa? Pak ini manusia atau apa? Coba saya Kenapa Anda bicara seperti itu? Maksudnya gimana manusia? Oh, kok bisa bicara seperti begitu? Enggak, manusia maksudnya siapa manusia? Tadi seperti yang Pak bicara. Enggak jelas maksudnya apa sih nanya manusia? Gini Bang Ignacio, Tidak. Begini, sabar dulu. Enggak, yang kau tanyakan manusia apa? Begini, Pak tidak bisa jatuhkan satu terus Pak mau naikkan yang Pak punya ini, tidak. Menjatuhkan satu mana yang masih jatuhkan? Memang saya jatuhkan. Saya tidak jatuhkan. Omongan saya kan di Indonesia lahan subur bagi kekristenan karena belum ada indikasi bahwa ada gereja yang dijual, sementara di belahan dunia lain gereja sudah mulai ditinggalkan, kekristenan sudah mulai ditinggalkan, gereja banyak dijual. Nah, saya komparasi di Indonesia itu tidak ada terjadi hal kayak gitu. Berarti Indonesia ini masih lahan subur bagi kekristenan. Ada yang salah saya ngomong? Memang betul yang dia sampaikan itu. Memang betul. Cuma begini, Pak. Bentar. Kenapa Anda ini merasakan panas? Kan betul yang disampaikan Yerusalem itu. Ini yang saya mau bilang, kenapa kita harus keluar? Kita harus benahi, kita punya diri dulu, kita benahi kita dulu. Pak Ignacio, begini Pak Ignacio. Kami tadi kan berbicara doktrin kekristenan ini melekat betul sama warga Kristen Indonesia. Jadi kalau sempat ditanya secara logika dan normal terjawab ini, pertanyaan-pertanyaan doktrin ini jebol, artinya jebol juga ke apanya doktrinnya gitu loh Pak. Jadi kan kalau di Eropa sana kan tidak ada doktrin sekuat di Indonesia ini gitu loh. Nah, nggak sekuat doktrin Indonesia. Buktinya kenapa? Banyak yang udah meninggalkan gereja, apa umat-umat Kristen di luar sana beralih ke agnostik, ateis. Nah, kan macam kan gitu karena kurangnya doktrin dari gereja gitu loh. Kalau di Indonesia ini kuat sekali doktrinnya gitu Pak. Jadi Ignacio, apa yang mau Anda komentari dari Abang Yerusalem itu? Bukan mau komentari, tapi mungkin tadi saya juga tanggapi untuk Abang dari Yerusalem Kak. Tadi banyak bicara masalah ini, jadi saya bilang saya punya maksud ya mungkin kita harus benahi kita di sini dulu, begitu maksud saya seperti begitu. Ya jelasnya Anda tersinggung gitu. Tidak tersinggung. Tidak tersinggung. Kasih kesempatan dia yang dimaksud membenahi, coba kita dengarkan semua. Oke, apa yang silakan. Anda inginkan. Silakan. Apa yang ingin Anda inginkan atau Anda himbau
Atau ada ide-ide Anda dalam konteks benahi di dalam dulu, apa yang dimaksud? Kami kurang paham. Oke, baik. Iya, begini. Maksud saya apa dari live-live yang ada di sini tuh tidak pernah saya minta naik, tidak pernah dikasih naik. Tapi puji Tuhan malam ini saya bisa ini. Saya hanya artinya apa saya tetap dengan saya punya ini artinya dengan komitmen saya tetap dengan Iman saya saya. punya iman yang sekarang saya punya iman sekarang gitu. Terus ya tadi macam saya dengar ini makanya saya ada ini di dalam apa tadi saya ada komen sedikit Kakak. juga. Ya, kakak, begini kakak, saya coba bimbing kakak ya. Kira-kira saya ulang lagi, apakah ada yang mengganjal di pikiran Anda, terus Anda naik, terus Anda ingin utarakan, apa sifatnya himbauan, atau sifatnya pertanyaan, atau Anda mau bikin statement, ada yang mau disampaikan, apa kira-kira gitu loh. Kan kakak bilang alhamdulillah puji Tuhannya Yesus ya kan, naik di atas bisa, tidak pernah dikasih naik. Aman lah, aman, sudah di atas, tenang aja. Baik. Begini, saya memang selama ini saya punya masalah juga. Saya ini juga seorang hamba Tuhan. Artinya saya di gereja saya bilang majelis lah gitu. Cuma ya ada sedikit masalah, saya ada saya mundur terus ya saya mungkin ikut-ikut ini di TikTok dengan ini saya pelajari wah ternyata ini seperti begini, tapi itu bukan berarti saya ini, tapi saya harus laksanakan saya punya tugas itu satu. Apa itu Terus tugasnya? saya ini seorang majelis, Wah, majelis gereja. Iya. Ya lanjut. Cuma tadi macam saya ada konfirmasi dari apa taping di bawah ini, ada taping ini, jadi saya taping lagi ya akhirnya saya bisa naik. Aduh terima kasih lagi, saya bisa ngomong langsung, saya bisa ini artinya itu yang saya bilang tadi, puji Tuhan saya bisa ini sekarang. Maksudnya tadi itu kan saya mau kembali ke permasalahan tadi itu. Iya kakak, lanjut aja kakak. Kakak mau ada apa yang kakak mau sampaikan, atau mungkin himbauan, atau apa saja kakak mau ngomong. Mau bicara tentang kekristenan ya bang ya bang Jerry ya. Terserah apa. Kan kakak bilang sudah lama tidak bisa naik. Nah, ini kesempatan bagus. Kakak sudah di atas. Kakak mau sampaikan, atau kakak mau tanya, atau kakak mau apa? Silakan. Iya. Memang saya setahun kemarin saya 1 tahun dari 2023 kemarin sampai datang 2024 saya tidak laksanakan saya punya tugas majelis begitu. Saya kan periodenya nanti jatuh di tahun 2027. Tapi saya tidak laksanakan kemarin. Tahun ini ya mudah-mudahan Tuhan bimbing saya, Tuhan pakai saya bisa laksanakan saya punya tugas di tahun yang baru ini. Kakak boleh tahu kakak sebagai anggota di majelis gereja, kakak punya tugas apa aja? Kita tidak ngerti kita. Iya, ampun. Saya tugasnya
saya di majelis di gereja, saya punya tugas saya di, aduh, Iya kakak paham. Kita orang paham. Kakak anggota majelis gereja. Yang orang tidak paham ini tugasnya apa? Dari tadi iya, kakak iya. bicara ada tugas saya yang tidak laksanakan. Apa aja tugasnya? Sebutin aja nggak apa-apa. Udah kakak. Apa saja tugas-tugas sebagai anggota majelis gereja kakak? Iya. Jadi begini, Abang Yerusalem, saya pun bisa menangkapnya lah. Ulang Ya. ulang dulu. Iya, kakak bilang tadi, kakak sudah selama ya kan, jadi anggota majelis gereja, sudah lama tidak menjalankan tugas, iya kan? Nah, tugas Iya. apa itu? Hmm. Tugas apa itu? Sebagai anggota majelis gereja, tugas apa aja kakak yang belum jalankan? Saya tugas di majelis gereja ini kan saya di sabar di apa ini? Artinya kita di mungkin artinya kalau tiap gereja ini kan nanti beda dipnya ini tuh. Ya. Apakah Saya tugasnya bagian kolektor, apa misionari? Bukan. Saya kan di gereja GKI. Apa seorang pendeta kau gitu? Bilang. Enggak, dia majelis nih bang. Saya majelis bukan pendeta, minta maaf. Iya, apa tugas anggota dewan majelis, anggota majelis gereja itu apa saja kakak? Saya kemarin dikasih tugas untuk mengelola koperasi gereja. Terus? Itu satu tahun kemarin dari tahun 2023 kemarin. Tapi saya tidak jalankan sampai masuk tahun baru ini sampai sekarang ini. Apa itu? Apa yang nggak dijalankan apa? Artinya saya tidak jalankan tugas, artinya untuk mengelola koperasi itu, begitu. Bukan penginjilan, bukan tugas. Tidak. Kalau kita majelis tidak ditugaskan untuk penginjilan, tidak. Ini kita semua di atas ini Muslim, sama satu lagi Judaisme, Yahudi. Tak ada Kristen di sini kakak, di atas kebetulan tidak ada gitu loh. Jadi kakak mau sampaikan ke umat Kristiani, mungkin di sini tidak ada, jadi apa yang kita mau sampaikan? Oh, ini maksudnya begini, kalau artinya saya mau, artinya mungkin Gini loh, kamu tuduh poin aja yang disampaikan Abang Yerusalem itu. Anda membantahnya apa gimana? Jangan bertele-tele. Kita seorang lelaki itu tegas ngomongnya. Silakan. Oh, yang kembali tadi lagi kah? Iya. Benar. Oh, maksudnya kembali yang tadi apa tadi itu? Ya, gini kakak. Iya. Saya bikin permudah kak. Kakak buat akun TikTok, ya kan? Kakak mau terlibat di dalam TikTok Lintas Iman ini. Kira-kira kakak mau ambil bagian di mana? Menyampaikan berita atau ikut? Ya, kenapa? Oke, begini, ini saya punya akun TikTok ini sudah.
Oh, Cuma begini, untuk apa Abang Yerusalem tadi, mungkin artinya permohonan maaf tadi, artinya saya juga karena ini berusaha untuk bisa naik, gitu. Akhirnya saya dengan ini aman kakak. Kalau soal sudah naik Akhirnya, aman kakak, aman. Ini Komal Muslim tuh aman. Tidak ada kita mau main-mainkan atau kalau Iya, orang yang enggak itu. Gini aja disampaikan aja. Kakak bikin akun TikTok ini naik, terlibat di dalam TikTok ini, maksud dan tujuan kakak mungkin ada maksud dan tujuannya ini apa begitu. Coba diungkapkan saja. maksud dengan tujuan itu ya bisa dapat pengalaman, bisa dapat ilmu yang lebih lah. Oh, iya. Saja. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya kali sama Pak Ignatio yang lain? Rasid, Oke. mungkin Tomingse. Kalau memang Pak Ignatio kan dari tadi saya persilakan untuk bertanya, kelihatannya Anda ini ya. Jadi kita yang Oke. bertanya lah. Oke, Baik. Maria mungkin atau Imros atau Tomingse atau Pak PDT. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Boleh kan? Silakan. Oke, silakan. Ya, saya Ignatio dari Papua, tapi saya di pedalaman. Saya Oke. Papua di pedalaman di Waropen, Kabupaten Waropen. tapi Distrik apa? Distrik pedalaman apa? lagi, distrik Maserei. Oh, distrik Maksud. Oke. Distrik Maserei, Kampung Obutai. Kakak sudah lama jadi pemeluk agama Kristen. Lama sekali. Sejak lahir kah? Enggak, kalau Papua enggak, jarang dari lahir jarang. Kalau mau bilang Kristen, Umur pokoknya berapa? saya dari umur 4 atau 5 tahun itu. Oke, sekarang mohon izin kakak, umur kakak boleh tahu berapa sekarang? Saya 46 sekarang. Oh, berarti sudah 30 tahun lebih ya memeluk kekristenan ya? Iya. Boleh saya bertanya, Ignatio? Silakan. Boleh. Anda beragama Kristen ya kan? Oke. Saya mau bertanya, di dalam Kristen itu Yesus itu Tuhannya, betul? Yesus. Iya. Untuk Yesus itu Oke. Tuhan apa manusia? begini, kita kalau di dalam Kristen itu, hanya kalau itu prinsip, kalau bilang untuk orang Papua ya, orang Papua itu, Yesus itu, kita bisa bilang Kristus, bisa. Karena dia itu artinya bukan ini lagi. Itu kita sudah diajarkan dari waktu kecil ya. Iya, saya tahu. Yang saya tanya, Yesus itu manusia apa Tuhan? Yesus. Iya. Silakan. Yesus itu dalam wujudnya ya dia bisa manusia. Dia bisa? Bisa. Jadi Yesus Tuhan. Pertanyaannya, Yesus itu Tuhan apakah manusia? Sekarang kalau pertanyaan seperti begitu, dia bisa jadi Tuhan, dia bisa jadi manusia. Yang jelasnya Tuhan. Yang jelasnya Tuhan, gitu. Tidak. Pertanyaan tadi kan,
dia bisa Tuhan atau manusia. Iya, dia bisa jadi Tuhan, dia bisa jadi manusia. Ya 100% Tuhan, jiwanya, rohnya 100% Tuhan, begitu. Ya, Oke. Kenapa Anda menyatakan Yesus itu Tuhan? Yesus itu Tuhan karena dia bawa firman. Firman itu dari Allah sendiri. Itu yang kita yakini di sini, di tanah Papua. Inilah yang kami maksud tadi Bang, yang dimaksud tadi Yerusalem tadi Bang Ignatio. Doktrin itu mental di kekristenan Indonesia itu bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Nah, itulah maksudnya tadi. Bagaimana? Jadi Abang Ignatio ya, yang jelasnya Yesus itu Tuhan kan, betul. Yang menyatakan Yesus itu Tuhan siapa? Ini pertanyaannya sekarang. kita umat manusia. Umat manusia, maksudnya? Kita yang mengenal Yesus. Oke. Jadi yang dikatakan Allah itu siapa? Allah itu Bapa. Bukan Tuhan. Allah itu Bapa. Dia bisa jadi Tuhan, bisa jadi siapa saja. Jadi Allah itu bukan Tuhan. Allah itu bisa jadi siapa saja. Maksudnya menyatu gitu ya? Yes, Allah Bapa dengan Yesus gitu. Menyatu. Bisa. Iya, menyatu kan? Iya, terus? Nah, kalau menyatu juga, bagaimana? Bagaimana bisa menyatu Allah Bapa dengan Yesus itu? Silakan. Contoh kecil kah? Contoh kecil. Ya jawab. Contoh kecil saya kasih. Nyi Roro Kidul itu bisa masuk di tubuh manusia itu karena apa? Bukan Nyi Roro Kidul. Contoh. Yang kutanya dengan Abang Ignatio, Allah Bapa itu, Allah Bapa dengan Yesus itu kan menyatu kan? Bagaimana bisa dia menyatu? Iya. Dia kan penguasa. Terus saya kan balik. Saya kasih contoh kecil saja. Coba Nyi Roro Kidul itu bisa masuk di tubuh manusia itu karena apa? Coba jelaskan. Kenapa tanya saya lagi? Roro Kidul aku nggak tahu, Bang Ignatio. Nggak tahu. Terus? Yang kutanyakan dengan Abang Ignatio, Allah Bapa dengan Yesus itu bisa menyatu menjadi Tuhan. Itu kan saya kasih contoh kecil tadi. Iya, coba jelaskan dulu. Jangan lari cerita Roro Kidul. Bukan lari cerita. Itu kalau Tuhan itu ya kita semua ini minta maaf saya bicara dalam logat Papua Iya nggak apa-apa, saya hargai ya Bang. Masih Indonesia kakak.
Iya, kita kan satu Indonesia. Makanya begini, kita bisa kita percaya apa kita bisa ini untuk Tuhan itu ada. Dia lahir sampai dengan dia punya ini semua itu bisa ada. Iya kan, itu bukan apa, itu dengan perantaraan malaikat, dengan apa, semua sudah jelas sekali tertulis di dalam Alkitab. Ya, maksudnya bagaimana bisa menyatu gitu? Bisa Abang Ignatio jelaskan dengan saya? Maksudnya menyatu bagaimana, coba? Kan Yesus kan seorang manusia yang dilahirkan Bunda Maria. Betul? Iya, betul. Tadi kutanya dengan Abang Ignatio, Allah itu siapa? Tadi Abang bilang sudah menyatu. Pertanyaan sekarang, saya bilang itu Allah itu Bapa. Oke, Allah Bapa. Yesus kan seorang manusia, apakah bisa menyatu Allah Bisa Bapa dengan saja Yesus? iya bisa saja. Itu kan kehendaknya. Siapa yang mau batasi? Kalau manusia juga tidak bisa batasi kok. Jadi Tuhan Abang Yesus lah. Iya. Oke. Kakak, boleh tanya kakak, Tuhan Maha Kuasa kakak? Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan Kalau Tuhan Maha Kuasa, berarti mustahil Tuhan tidak kuasa, tidak berkuasa, kakak? Karena apa? Iya, kita sepakat dulu bahwasanya Tuhan itu Maha Kuasa, maka mustahil Tuhan itu tidak kuasa. Sepakat kita kah? Setuju kah? Tapi tidak seperti begitu. Setuju tidak kakak? Tidak. Ya, bilang berarti kakak tidak setuju kalau Tuhan itu Maha Kuasa kah? Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa. Ya sudah, berarti kita sepakat kah? Kakak sama saya sepakat bahwa Tuhan Maha Kuasa kah? Maka kalau Tuhan berkuasa, maka mustahil Tuhan tidak berkuasa, kakak. Iya. Tuhan Maha hidup, Tuhan Maha mengetahui, mustahil Tuhan tidak mengetahui, betul kakak? Iya. Tuhan Maha hidup, maka mustahil Tuhan itu mati atau pernah mati, kakak. Sepakat kita, sepakat ya? Iya. Boleh tanya kakak, Tuhan kakak siapa namanya? Sabar. Yerusalem punya pertanyaan iya, putar nih. Kalau bilang Tuhan tidak pernah mati, itu bukan ini. Saya punya Tuhan itu pernah mati, tapi dia bangkit. Pernah mati Tuhan ya? Iya. Kapan? Jangan main-main, Pak C. Bang, sebentar, Jangan main-main dengan Tuhan, Pak C. Kalau Tuhan itu tidak boleh dipermainkan, Pak C. Iya. Jadi baru dengar ini. Saya baru dengar ada Tuhan mati. Kapan matinya? Santai dulu, Bang. Abang Ignatio, pertanyaan yang kutanyakan, Yesus itu kan memang betul Tuhan di ajaran Abang kan? Jadi kutanya dengan Abang, jadi Bunda Maria tuannya siapa? Yesus juga? Bunda. Iya, tuannya siapa? Iya, dia kan kembali ke ini lagi, karena dia cuma perantara. Tadi kan Anda nyatakan Yesus itu kan Tuhan. Ini kutanya balik dengan Abang. Kalau Yesus Tuhan, ibunya Maria, ibunya Yesus kan Maria kan? Jadi Maria tuannya Yesus gitu.
Maksudnya bagaimana? Abang belum mengerti ya. Anda menyatakan Yesus Ah. itu Tuhan. Lantas tuannya Yesus apa Bunda Maria itu siapa tuannya? Bunda Mari. Iya. Bunda Maria pung Tuhan siapa kakak? Yesus lah. Sudah jawab. Yesus. Iya. Hebat dong. Yesusnya ya. Karena Yesus memang hebat. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Kakak, tadi dulu saya tertarik ini kakak, baru dengar malam ini ada Tuhan pernah mati. Kakak jangan main-main kakak sama Tuhan. Saya baru dengar malam ini ada Tuhan pernah mati. Betul kah kakak? Oh iya bagaimana? Tadi kakak bilang, ya kakak pung Tuhan pernah mati Tuhan Yesus. Coba ceritakan kapan dia mati. Iya yang di ini di waktu pemerintahan Pontius Pilatus. Sabar. Saya ini di kampung jadi saya pakai senter saja. Minta maaf ya. Nggak apa-apa kakak. Nggak apa-apa. Tapi listrik tuh masuk kah? Saya nggak ada listrik sih. Nggak ada listrik. Saya nggak ada listrik. Oh, jadi kakak cas baterai handphone pakai apa kak? Tetap pakai senter saja. Bukan, kakak baterai handphone itu kakak pung handphone kalau dicas pakai listrik dari mana listrik? Handphone ini ada pakai bicara nih, kita pakai senter. Iya, kalau handphonenya habis baterainya, kakak pung handphone, HP habis bagaimana? Dicasnya. Itu yang pakai apa? Pakai pakai generator. Beta ada pakai handphone nih, baterai masih bisa. Iya, kalau habis bagaimana cara kakak pung handphone itu dicas? Besok lah, masa mau malam-malam begini. Oh, pergi keluar dulu, cari tempat colokan gitu di daerah mana? Sengaja sih, beta Abang jadi tempat tugas. Abang Ignatio masih bisa saya teruskan nih? Beta di tempat tugas begini Iya lanjut. Oke. Yesus itu dinyatakan Tuhan sebelum terlahir ke dunia, apa setelah lahir ke dunia dinyatakan Tuhan? Silakan Bang. Dia dinyatakan Tuhan waktu malaikat sendiri datang, itu tercatat di kitab. Aduh, saya gelap lagi. Halo sedikit, bisa saya potong pembicaraan? Nggak bisa. Silakan. Halo? Bang. Halo? Ya, halo. Bicara aja kakak. Shalom. Shalom ya, malam pagi. Ya, salam Saya bantu host jawabnya boleh? Boleh, Bang. Yesus itu keberadaannya dinyatakan oleh malaikat dan juga dinyatakan oleh iblis. Jadi keberadaan Yesus itu bukan dari manusia ya, tapi dari alam gaib, malaikat dan iblis.
Yesus baru lahir, malaikat itu berkata, Lukas 1 ayat 35 ya kalau mau baca ya, Roh Kudus akan turun atasmu. Ini perkataan malaikat ya. Ini Nabi Muhammad aja nggak bisa menyangkal ini. Ya, pahami itu dulu. Sebesar apapun Muhammad itu, bagindamu itu, nggak bisa menyangkal ini perkataan malaikat itu. Ganti dulu akunmu baru saya naikkan lagi. Saya tegas ya, orang-orang si pengikutnya si Yusuf Api itu. Oh, lanjut kakak sama Abi Muda atau ini. Jadi salam kenal semua kita kan, salam persaudaraan negara kita sama Indonesia ya kan. Iya, iya. Mohon maaf, Abi Muda Muslim ya? Iya ya. Oke. Kalau Bapak Sama, Muslim juga. Ar-Rasyid di bawah. Muslim. Cuman Kristen Ignatio ini aja. Oh iya. Yerusalem Muslim juga. Saya Muslim, Pak. Muslim dia, saudara kita itu. Oh ya, maknanya kan kalau bukan yang di luar Muslim saudara juga, saudara satu negara kan. Bukan satu Iya. keyakinan kan. Silakan Pak Abi Muda. Ada yang mau Anda sampaikan atau ingin tanyakan ke Muslim atau ke Ignatio yang Kristen? Silakan. Silakan, apa Abi Muda yang apa tadi itu? Jawaban yang tadi itu. Ini pertanyaannya, bagaimana asal kejadian yang pertama ini semua, supaya mana kita harus kembali kepada asal kejadian itu. Jadi barangkali siapa sedikit yang bisa memberi saran ataupun jawaban bagaimana asal kejadian ini semua yang pertama. Saya Bang Adi minta jawaban yang pertanyaan saya itu ya kan. Yesus itu dinyatakan Tuhan sebelum lahir ke dunia apa sudah menjadi, maksudnya setelah menjadi ini, maksudnya setelah sudah lahir gitu. Nah itu tadi saya bertanya dengan Abang Ignatio. Ya, jadi sudah ada jawaban belum? Halo. Kakak, lanjut aja ngobrol-ngobrolnya kakak. Iya. Iya. Saya mulai dari mana Itu yang pertanyaan saya tadi itu apa, Abang Ignatio? Iya. Oh, dari awal begitu. Begini ya. Jadi apa itu pernah memang saya udah ditanyakan juga apa di ini ada bentrok sedikit juga karena saya ada apa ini tuh dari awal kejadian itu kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi begitu. Terus ada yang bilang oh langit dan bumi, tapi kan tidak sinkron, padahal kan di dalam situ ada apa Allah juga kan menciptakan langit dan bumi dengan dia punya apa samudra raya begitu. Jadi samudra raya itu yang ditanyakan, oh airnya dari mana? Oh terus samudra raya itu bukan air. Saya juga balik tanya,
saya bingung, maksudnya bukan ini, tapi kan dari kitab saya ini sudah jelas ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sampai dengan apa artinya untuk Samudra Raya. Jadi Samudra Raya ini kan, iya, kalau samudra kita kan bilang itu samudra itu kan air. Begitu. Halo? Iya, lanjut kakak. Lanjut. Halo? Jadi kan kayaknya ini kurang sinkron ya. Iya. Jadi Pak begini kan ya, sedikit pernyataan dari saya kan. Jadi judulnya kalau nggak salah Roh Kudus ya, judulnya. Oke. Bisa nggak menjawabnya pertanyaan saya tadi itu? Dia mungkin kurang mengerti kali ya. Iya. Tidak apa-apa, nanti boleh ya? pelan-pelan juga mengerti nanti. Ya. Boleh dibantu sama kita ini apa Bang Ignatio? Boleh. Jadi pertanyaannya begini Bang. Dia akan menyatakan Yesus itu kan seorang Tuhan, ya. Jadi saya bertanya, Yesus itu dinyatakan Tuhan sebelum lahir ke dunia, apa setelah lahir ke dunia? Itu pertanyaannya Bang. Bisa Abang jelasin Bang, Abang Abi muda. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang kan. Jadi kapan Yesus itu dikatakan Tuhan? Apa setelah diturunkan ke dunia ataupun sebelumnya? Setelah diturunkan ke dunia. Kalau belum diturunkan ke dunia, maka bagaimana untuk dikatakan, dan siapa yang mengatakan kan begitu? Ya, jadi lahir pemahaman Yesus itu Tuhan setelah dia diturunkan ke bumi ataupun ke dunia. Adakah salah pernyataan itu? Tidak. Bagaimana tidak? Itu kembali kepada pemahaman secara hakikat, makna hakikat asal kejadian. Asal kejadian, kalau kita kembalikan kepada asal kejadian, itu satu pun tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cuman saya mau tanya, Roh Kudus itu pada kita ada enggak? Pertanyaan saya sama saudara-saudara kami. Roh Kudus itu ada pada kita enggak? Ada. Nanyanya jangan berat-berat Pak. Dia masih cuma anggota majelis gereja Pak, pendeta. Enggak, maknanya pertanyaannya bukan kepada satu orang, kepada semua orang. Pertanyaannya itu cuma ringan saja.